Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, dalam hidup kita ini kadangkala kita bukan saja mengalami terang, tapi malam gelap kita alami juga dalam hidup ini. Kadangkala kita mengalami hidup kita ini seperti berada dalam perahu yang diombang-ambing oleh angin sakal dengan air laut yang bergelombang begitu hebat. Kadangkala kita takut, dan memang kita takut. Ada kecemasan. Kecemasannya itu, ketakutannya itu macam-macam. Mengenai masa depan, mengenai pekerjaan, mengenai anak-anak, mengenai rumah tangga. Bisa saja ketika Anda mendengarkan renungan saya ini, Anda berada dalam situasi rumah tangga yang mulai diombang-ambing badai itu, atau hidup Anda diombang-ambing badai, Anda terlibat dalam narkoba, Anda terlibat dalam korupsi, Anda terlibat dalam penyelewengan, katakanlah demikian, dan saat ini Anda sadar, katakanlah, bahwa hidup Anda itu bagaikan perahu yang diombang-ambing badai dan hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Para murid yang sedang naik perahu itu juga ketakutan karena perahunya itu diombang-ambing oleh gelombang angin sakal yang tentu saja membuat mereka takut. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, mereka pun belum sadar atau tidak sadar itu Tuhan Yesus yang datang. Bahkan Tuhan Yesus dikatakan hantu, itu hantu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tenang, tenang, jangan takut, inilah aku. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, juga kemudian dari dalam bacaan Injil, Petrus berseru, Tuhan, jika benar Engkau sendiri, Tuhan sendiri, suruh aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Dalam hidup ini kadangkala kita jangan sok jago menjalani, menghadapi godaan, cobaan, tantangan dengan kekuatan sendiri, jangan. Tapi mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Jangan sok jago seperti halnya Petrus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, datanglah. Dan ketika Petrus mulai turun dari perahu dan ia berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus, lalu tiba-tiba Petrus merasa ketakutan karena dirasakan tiupan angin kencang, dan Petrus mulai tenggelam. Dan ketika Petrus mulai tenggelam itu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika kita tenggelam dalam hidup ini, mari kita jangan malu untuk berseru, Tuhan tolonglah saya. Lalu segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita kadangkala mengalami hidup kita seperti berhadapan dengan badai, naik perahu diombang-ambing. Tapi mari kita percaya, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita, mengatakan, tenang, ini ada saya, jangan takut. Dan Tuhan Yesus pun seperti halnya mengulurkan tangannya kepada Petrus. Saya yakin Tuhan Yesus dengan caranya tersendiri mengulurkan tangannya kepada kita untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak tenggelam di tengah badai. Tuhan Yesus menghendaki kita tetap kuat bersama dengan Dia. Bapak Ibu, badai itu tidak akan pernah berhenti. Selama kita hidup, badai cobaan itu akan terus datang kepada kita. Tapi kita jangan sok jago. Andalkan kekuatan Tuhan. Berpegang pada Tuhan Yesus. Saya pun sadar sebagai imam, saya bukan orang yang kuat, saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang luar biasa, saya orang yang biasa-biasa saja. Saya tidak menganggap diri saya hebat daripada rekan-rekan imam yang lain. Saya, kalau ada 100 imam, saya nomor 100. Kalau perlu saya nomor 110, nggak jadi masalah.
Tapi yang penting adalah saya tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetap rendah hati. Andalkan kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Jangan mengandalkan kekuatan pribadi. Ada batasnya. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita memegang tangan Tuhan, kita selamat. Maka dari itu, jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.